Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Direktur Pesantren Skema Raibani Fidah, dan yang saya hormati kepada Bapak pengurus, dan tak lupa kepada keluarga saya ada di rumah yang saya sayangi, dan teman-teman saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Niswatul Jannati, saya kelas 8 MTS Al-Quran Raibani Fidah. Saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya tentang tanggung jawab manusia. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, manusia itu bukan hanya memiliki tanggung jawab kepada orang lain atau kepada orang-orang, tetapi kita juga punya kewajiban tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita itu seperti selalu taat kepada Allah dan selalu mengerjakan sholat 5 waktu, dan baik kaitannya dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya berkaitan dengan diri kita sendiri ataupun dengan orang lain, tapi juga kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ibadah itu bukan hanya ibadah ritual, itu disebut madhab. Jadi ibadah kita sehari-hari itu bukan disebut ritual, tapi itu adalah suatu madhab, dan menyembah dan mengembangkan dirinya kepadanya dengan penuh taat. Jadi kita terus taat kepada Allah dengan sholat tadi, sholat 5 waktu, berpuasa sunnah, sholat sunnah, mengajarkan sholat sunnah atau kepada guru, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua. Dan ini tadi itu menjelaskan tentang surat An-Nisa. Nah, sekarang surat Hud itu menjelaskan pada ayat 177 itu dijelaskan bahwa tidak akan dibinasakan suatu negeri. Jadi ada suatu negeri yang tidak dibinasakan dalam Al-Quran itu seperti kayak negeri Palestina. Dan jika penduduk negeri itu masih suka berbuat kebaikan, nah jadi selagi negeri itu berbuat kebaikan, Allah tidak akan membinasakan negeri itu, dan tidak berbuat zalim, dan tidak juga berbuat zalim. Dan siksa Allah itu akan datang jika orang-orang yang di negeri itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, itu Allah baru membinasakan suatu negeri itu. Nah, yang ketiga itu ada tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia itu adalah menjelaskan tentang setiap manusia itu diberi tugas untuk semua manusia itu diberikan tanggung jawab atas perbuatannya, dan tidak ada seseorang pun yang dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Jadi semua manusia itu mempunyai tanggung jawab, dan dia itu harus melakukan tanggung jawab itu. Dan tugas ini adalah amanat. Jadi tanggung jawab itu adalah amanat kita. Dan baik kebaikannya itu dengan diri sendiri, dan kebaikannya itu untuk diri sendiri. Nah, jadi itu untuk diri kita sendiri. Maka cukup dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.